Nah, senyum sedih. Nah, tunggu kembali. Kang Semartu Rida Rancari. Tunjuknya mana? Kita tunjuk mana ke? Mana deh? Ya itu untuk. Tunjuk ada mana? Pedanti dan besuam pangamur hilangin putra Apan sido pus pedanti ingis hilang sebel kandal bodong sini mohon perhatian kepada peserta yang mengikuti upacara. Mereka yang sudah selesai memetik, yang masih membawa belayak, silakan kumpulkan dengan Bapak. Ya, kumpulkan, akan kami anyut utawi kami larut nanti kesegari. Sudah dikumpulkan ininya? Punang Sri Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Kapolsek beserta jajaran dari pemerintah desa yang saya hormati, dusun, penglingsir ya, para orang tua, sesepuh yang saya hormati. Saya mohon maaf niki karena penempatan niki pembawa acara ini.
Om Rapat Om Sri Pasupati Om Pad Om Sri Ambawantu Punam Bawantu Sukambat Om Pradana Pruswati Sayugaya Windodaya Kope Jagat Natya Dewa Dewi Sayugaya Om Rapat Om ini berasnya nah anu rai ya Pak ya Pak Kumpul, silakan dimulai. nah lepas sampai dalam Om Sutakbir Om Widya Aduh Langsung mari.
kuangnya. Kuangnya di radio. Nana puspa ke yang siu pakai kuangnya. Arisan ulang kuangnya. Ilam namo siwaya sarvaya dewa wai nama rudraya bwane saya siwarupaya wai nama Tuam tuam siwa tuam maiswara Iswara prameswara Brahma Wisnu Cerudrasya Rusa Parikridha Tuam siwa dipataya nama siwa Makin muskoring tiga guru Rarisa sekuangen yang tahu tak kalah sekar daging uang bolong Rarisa ronggang nah siwar sim hadir tam pancer si pancer tam sakar cita durgam ninger sim bersikin awak seredanipun dan ke taman malau petaka larang jenuh dan lau pedawa dekat arah yang mami pekuluran puluran selampah selakunipun amanggih dalam pada kasusilanipun anu kemarin dalam kelepasan uang sidiratu ya namo suaku sayang awitu sisyo pakulun dan kataman pedawu yang mami uang siwu tempat yu suaku nahan yang kami muliakan Ide Pandita Empu Nabil Lanang Istri, Ide Pandita Resi Agung Lanang Istri, Pinandita Lanang Istri, yang terhormat Bapak Camat Utan atau pejabat yang mewakili Bapak Kepala Desa Stuiberang Utan atau pejabat yang mewakili, singkatnya tamu undangan yang sempat hadir pada hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas astung warunugraha kita dapat hadir di tempat ini. Adapun susunan pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua kata sambutan, ketiga penyerahan piagam, yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan Om Awignamastu Namasidam, Om Sidiastu Tat Astu Swaha. Bapak dari aparat pemerintah Ampuri itu sani muda yang tidak mana sematon sarang sami sani rauh dan sambutan. Jadi pertama-tama Niki terima kasih yang dari aparat pemerintah atas kunjungan dari Pak perwakilan dari Kapolres, mungkin ada Kapolsek. Jadi acara Niki mungkin sejarah bagi kami yang Hindu yang sampaikan bahwa ini yang pertama dari tahun 80-an itu tidak bisa nyampe, tapi syukur sekarang bisa kita laksanakan walaupun dengan biaya sendiri. Jadi kami mohon kepada saudara kami yang non Hindu menyampaikan bahwa kami sudah mempunyai seorang pendeta yang mana bisa menyelesaikan semua susunan acara upacara dari tingkat manusia sampai ke hadapan yang kuasa. Jadi memang proses dari kami yang Hindu ini memang sangat ribet, dan ritualnya yang seperti ini perlu diketahui tidak serta-merta mungkin ada levelnya, ada pemangku itu yang biasa. Jadi dia naik lagi, namanya mangku gede namanya, itu naik level 1 lagi, naik lagi namanya Indo Bawati, naik lagi baru yang disebut dengan pedani, itu levelnya. Jadi tidak serta-merta dari biasa langsung ke atas, tidak.
Jadi itu proses, dan itu pun melakukan ritual yang sangat panjang sekali, bahkan bertahun-tahun. Kita yang sampaikan untuk dimaklumi supaya nanti umat Tiang, warga Tiang, saudara Tiang bisa menyampaikan bahwa begitulah prosesi kegiatan ritual yang cukup panjang. Bahkan ini Pertama itu adalah lembaga tinggi umat kita. Kalau di saudara Tiang yang di Muslim itu adalah MUI-nya. Jadi kemarin saya juga dapat masukan dari KSB, siapa yang mendudukan yang sudah disebut pernikahan melinggih. Jadi bukan pemanggung, bukan yang sampaikan. Terima kasih saudara Tiang Iki. Mohon maaf mungkin karena kondisinya seperti ini, kami atas nama dari panitia Kementerian Agama juga merasa terima kasih juga ini bentuk moderasi kita ini, sehingga kita bisa saling bahu-bahu di masyarakat. Mungkin itu aja, kurang lebih hampir sebetulnya sama-sama di Tiang Medan. Tadi kata sambutan dari Bapak Penyelenggara Hidup Kabupaten Sumbawa. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak PHDI Kabupaten Sumbawa kepada Bapak Kapten Infanteri Purnawirawan Inyoman Mandi, disilahkan. Ini aja telepon boleh di sini, ini boleh batal. Ada boleh taruh dalam ini. Agama tokoh masyarakat yang seperti ini melihat prosesi periksaan ini, tetapi dibarengi juga dengan perintahan Islam. Kalau perintahan itu Bapak, maka pada ini sama dengan pelaku ini salah. Nanti kenali pelanggaran kita hari harus dilepas sama anu dipercaya. Nih, anu dari korban nanti di rumah taruh tidak ini. Di atas jalan berapa? Lalu semampu kalau pemimpinan berarti itu dilaksanakan oleh presiden. Itu dilaksanakan di Keluarga juga ikut menghubungi keluarga. di dirinya. Selain yang menunjukkan keluarga, bukan luka tubuh. Kalau yang mampu kan diampukan oleh Yang paling banyak saya dari tahun 82 kiri-kiri di atas kan dikasih karena banyak artinya penting juga di Sumbawa. Nah itu Pak. Jadi saya Membakti keluarganya. karena istri saya juga yang akan dan kemudian Mati sor jangan HP. Sultan. Jalan boleh namun dia pastikan yang efektif sampai 500 Tidak tahu Sultan. meter. Dan yang paling Boleh sampai ke jalan kalau ada tempat boleh. Boleh. karena saya sudah Di dalam. sebelum saya itu sudah direncanakan dari tahun 85. Barulah terwujud sekarang. Saya sangat bangga sekali saya untuk terus kami pesan sama yang baru mengumumkan ya, yang baru mengumumkan ini hati-hati karena kalau tidak mengumumkan adalah pembersihan diri ya. Benar itu adalah sesuatu yang harus diikuti aturannya. Jangan sampai sudah mengumumkan, sudah dilaksanakan, itu nasihat saya kepada yang sekarang mengumumkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya ini sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Saya simak dengan perasaan satu. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PHDI Kabupaten Sumbawa. Kepada Bapak PHDI Kabupaten Sumbawa kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari Bapak Camat Hutan atau pejabat yang mewakili, kami persilahkan kepada Bapak Saprudin SPT untuk waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati Pak Kapolsek Hutan, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Seberang beserta seluruh perangkatnya, ya. Ada hadir di sini, ada kepala dusun, ada sekdes, ada RT, ada RW. Ya. Ini adalah bukti kebersamaan dan toleransi kita yang ada di Desa Seberang ini. Ini yang paling penting dulu, ya. Saya sampaikan selaku pemerintah. Kemudian yang tidak kalah penting, ada senior saya tadi sudah berbicara, Ketua PHDI, ya, Kabupaten Sumbawa. Beliau ini adalah senior saya, ya, mantan dan ramil, ya. Kemudian yang saya hormati para pedandu, kemudian para mangku, kemudian teristimewa Bapak, baca saja, ya, Bapak Iwayan Kustri beserta Ibu yang insya Allah sebentar lagi akan dinobatkan, ya, ditingkatkan spiritualnya. Kalau di Muslim itu, kalau dulu predikatnya Ustadz, maka beliau sekarang ini akan dinobatkan menjadi Kiai, ya. Itu kalau di Islam, ya. Tentu kami pemerintah, khususnya mewakili pemerintah Kecamatan Hutan dan seluruh masyarakat Kecamatan Hutan ini, saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan saya bersyukur sekali bahwa saya melihat beberapa tahun, ya, penduduk kita bergaul di seluruh wilayah Kecamatan Hutan ini, antara penduduk yang beragama Hindu maupun Islam itu menyatu, ya, menyatu. Artinya apa? Artinya tidak terlepas dari kepemimpinan para pemimpin umat dan pemimpin pemerintahan, ya. Jadi apapun bentuknya, saya atas nama pemerintah ini menitipkan harapan sepenuhnya kepada pemimpin umat, ya, pemimpin umat. Apalagi saat sekarang ini, ya, beliau ini satu-satunya di Kabupaten Sumbawa, saya tanya tadi, ya, yang predikatnya kiai, ya, predikatnya resi. Kalau mangku-mangku masih banyak, nanti di level berikutnya barangkali banyak, mudah-mudahan, ya, ke depan banyak mangku-mangku kita yang meningkat levelnya menjadi resi, ya. Kita berdoa bersama-sama, ya. Kita berdoa bersama-sama. Itu harapan kami pemerintah, ya. Karena apa kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Ya, sepakat Bapak Ibu, ya. Sepakat. Orang Sumbawa banyak di Bali, ya. Orang Bali banyak di Sumbawa, ya. Ini pembuktian bahwa kita itu betul-betul toleransi, ya, toleransi. Artinya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, tujuan hidup sama, ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, ya. Itu harapan saya. Dan insya Allah, ya, kami pemerintah akan mendukung sepenuhnya program-program seperti ini, ya. Saya akan mendukung seperti ini, ya. Ya Pak Kades, ya.
Ini saya titipkan harapan kepada Pak Kades ya, agar seluruh perangkatnya, seluruh unsur-unsur pemerintah yang ada baik dari atas sampai bawah untuk mendukung seluruh program-program keumatan seperti ini ya. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Tepuk tangan ya. Doakan saya. Jadi saya tidak berbicara panjang lebar, saya mengucapkan selamat ya kepada Pak Resi yang sebentar lagi akan dinobatkan. Mudah-mudahan setelah beliau dinobatkan, maka semakin meningkatlah iman kita kepada Yang Maha Kuasa ya. Dan kita semua akan dirahmati oleh Sang Kuasa ya. Semua kita selamat dunia dan akhirat ya. Itu harapan saya. Saya kira tidak usah saya berbicara banyak, cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi. Kepada Bapak Saprudin SPT kami ucapkan terima kasih. Demikian rangkaian acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penerimaan penyampaian ada tutur kata kami yang hilaf, baik yang kami sengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Akhir kata, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih itu aparat ucapan selamat kepada MSC. Kasih jalan. Mohon berbarisnya. Kameramen, ada kameramen. Time-nya itu belum. Ada dari kurang. Bapak lagi tukang bangunan tadi ada kalau sudah meninggal, kalau mengangkat tadi hanya kita sebenarnya mulai ketus gigi sudah tumit dan sari Dari tahun 85 dia miluan umat. supaya kita ide mengikuti dirinya kita dari ini harus kok sekarang belum belajar bahkan pernah kali perjuangan itu banyak gagal. Dan ini bukan sepulau Sumbawa, hanya saya di sini. Karena dukungan umat, saya akan melaksanakan ini karena dukungan umat. Terutama umat yang Terima kasih banyak Pak Hukum Padat singkat. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Jadi murni dengan tahapan-tahapan prosesnya berjalan lancar dan sudah direncanakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 itu. Iya. Memang itu sudah kita rencanakan, bahkan mungkin masalah waktu pelaksanaan dari proses tahapan-tahapan itu dimulai memang dari tanggal 2 sampai tanggal 3. Tapi perencanaannya mungkin sudah dari setahun yang lalu gitu. Karena kalau hal semacam ini mencapai tingkatan ke
tingkat kesucian yang paling tinggi pendeta Hindu ya seperti yang kita laksanakan pada saat itu. Jadi setelah itu kita koordinasi dengan beliau terus tokoh masyarakat, tokoh agama kita gimana gini. Dan karena ya kegiatan ini juga tidak memakan biaya yang kecil, lumayan. Karena tahapan-tahapan ini yang buat seperti itu. Ini pelaksanakan bikin sesajennya itu hampir 15 hari. Iya, kita selalu bergotong royong buat sarana prasarana ini untuk kegiatan dari tanggal 2 tanggal 3 itu. Nah, sehingga dengan tahapan-tahapan itu dengan kerjasama yang baik, tim panitia yang baik sehingga bisa terlaksana dengan baik juga gitu. Tentunya harapan kita dengan adanya pendeta Hindu ini bisa menambah wawasan ya terkait dengan spiritual tingkat kesucian secara kalau di muslim iman dan takwa, kalau kita diserah dengan bakti gitu lah. Sehingga dengan kekurangan itulah kami dari lembaga, dari instansi, dari tokoh agama, tokoh masyarakat gimana mengupayakan gitu, agar bisa cita-cita ini pelaksanaan munggah ide Pandita Resi Agung ini bisa tercapai gitu. Tentunya ya walaupun bahasa ada kendala itu juga wajar karena terus terang ya kemarin ada sedikit kendala di provinsi ya karena miskomunikasi ya sehingga agak sedikit goyang gitu ya, tidak sepaham gitu. Tapi itu memang satu proses gitu ya. Jadi seakan gimana pun proses pelaksanaan itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus, tetap ada pro dan kontra, tetap ada sisi negatif dan positifnya ya, bahasanya tetap ada sisi hitamnya, ada juga dari sisi putihnya. Nah, ini adalah satu roda kehidupan sebenarnya dalam kehidupan kita dan juga dalam melaksanakan keyakinan itu sendiri gitu ya. Ya, tapi juga ya dengan berakhirnya acara tadi ya sangat bersyukur ya, berterima kasih dengan kerjasamanya yang baik sehingga ya sampai saat ini ya saya enggak kebayang, enggak kepikir gitu yang sebegitu besar yang kami ini dari panitia tentunya ada kekurangan dari segi penyampaian ya, baik itu tempat, tutur kata tetap ada kekurangan, tapi ya dengan kerja tadi ya kita merasa bersyukur artinya beban kita berkurang ya, terutama ini kepada umat kita dan juga generasi muda gitu. Karena terus terang ya kami memang dirahin sangat kekurangan gitu, baik dari segi pendidikan, baik dari segi karakter, terutama ini minat generasi muda ini yang sangat jauh dari pingin untuk artinya belajar, ingin merubah mindset pola pikir yang perlu terarah gitu. Jadi mungkin nantinya dengan kehadiran beliau sudah didikse ya, sudah menjadi pendeta Hindu yang tingkatan paling tertinggi, itu sudah bisa membuka, sudah bisa sedikit ada jawaban. Ternyata kita harus dengan langkah ini bisa kita memajukan generasi, tentunya untuk di intern kita sebagai agama Hindu yang di Sumbawa yang kita cintai ini ya bisa kita berkolaborasi gitu loh, baik dari segi spiritual, keyakinan, tradisi, budaya gitu, hidup bersama dalam memecahkan suatu masalah gitu. Itu pada intinya itu. Kemudian Pak Ketua sampai memilih hutan menjadi titik pelaksanaan kegiatan ini, padahal kan ada yang seperti di lokasi-lokasi lain, tempat-tempat lain. Nah ini sebenarnya satu yang jadi kunci daripada apa yang dari Pak sampaikan itu, dan minat ya, keyakinan dan juga kesiapan mental, fisik, spiritual di dalam negara ini. Dan kebetulan juga proses tahapan-tahapan itu melalui dikse parikse, dalam artian bahasa arti dari dikse parikse adalah menguji kemampuan seorang
pandita untuk memimpin baik dari segi upacara itu pelaksanaan kegiatan yang tadi itu maupun dari segi pemahaman, walaupun dari konsep ketuhanan itu sendiri seperti apa gitu. Nah ini makanya saya bilang kemarin itu bahwa ini sebelum mencapai titik tingkat ide pandita, dia dari mampu biasa dulu. Ya, mampu biasa, setelah itu sudah mampu dia belajar, memahami sedikit demi sedikit apa sih ya tujuan kita beragama, gimana sih agama itu sendiri bagi kehidupan kita di masyarakat, di dunia ini gitu. Baik di akhirat seperti apa, di sini gitu. Setelah itu udah mampu mulai ke tingkat namanya mangku gede. Mangku gede. Udah dia mampu, merasa mampu, bisa lagi ke ide bawati. Ya, ide bawati sudah mampu, dan ini jaraknya bisa agak panjang, bisa agak pendek, tergantung bagaimana kemampuan secara fisik individunya itu terkait dengan wawasan yang dimiliki seorang pandita itu, dan bagaimana ya, bisa membuka diri gitu, mau belajar ya, mau juga sharing, mau juga membagi informasi-informasi yang baik yang ada di intern maupun yang ada di ekstern itu sendiri gitu. Nah, sehingga dengan tahapan itulah makanya kemarin dari tingkat bawati sampai ke tingkat ide Pandita Resi Agung ini kurang dari 1 tahun ya, karena ada ya di wilayah lain itu karena dia merasa tidak mampu, berat ya, kadang-kadang bisa sampai 3 tahun, bisa sampai 4 tahun ya. Itu pun kadang-kadang tidak sama sekali ya, karena ya baik dari segi kemampuan finansial itu juga pengetahuan wawasan, karena ini sudah tertinggi. Jadi dalam hal ini tertinggi dia belum semua tahu, dari sudut pandang pun manapun diambil tetap dia harus bisa gitu, bisa mengolah gitu, bisa memberikan jawaban apa yang menjadi pertanyaan yang kita tidak bisa duga gitu. Karena secara individu kita tidak tahu pemikiran manusia itu sendiri, tidak tahu gitu. Cuman di sini kita diantisipasi hal seperti itu sehingga melalui proses ini gitu. Artinya proses pembelajaran untuk memaknai apa sih konsep ketuhanan ya umat Hindu itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai bahasanya beragama KTP ya kan, statusnya agamanya Hindu, tapi dia tidak tahu konsep agama Hindu seperti apa yang harus dilakukan. Itu banyak terjadi. Jadi dengan adanya seperti ini ya, mudah-mudahan nanti ke depan pemahaman, pandangan generasi muda ini bisa sesuai dengan harapan kita lah sebagai orang tua. Baru menjalankan dan berani, artinya mengkoordinasikan sebuah acara seperti ini. Nah, kita kan juga begini. Nah, itulah tadi saya bilang bahwa sempat jadi konflik ya, karena kan sama dengan kayak di Kelembagaan Parisade, contohnya misalnya di MUI kan ada MUI tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat ada. Jadi kami pun ada dari tingkat kecamatan ada, kabupaten ada, provinsi ada, pusat ada. Karena miskomunikasian kita, mungkin karena mekanisme prosedurnya kita belum paham ya, karena mungkin banyak artinya masukan-masukan sehingga kita bingung, karena baru pertama kali ada kita laksanakan memberanikan diri. Nah kemudian juga kemarin salur sang diksi itu secara finansial ada, dan juga walaupun tidak 100% pemahaman kemampuannya, tapi karena kemarin hasil di Separisi itu sudah mencapai 99%, makanya SK itu kita keluarkan dan melanjutkan ke tahapan berikutnya sampai pada saat ini. Nah, jadi artinya secara keseluruhan itu seperti itu tanggung jawabnya, sehingga kenapa ya kita berani mengambil langkah itu. Nah kebetulan juga kami punya atasan seperti Parisade Kabupaten dan juga penyelenggara Hindu, Bimas Hindu ya, yang kita berkoordinasi kita laksanakan, karena secara administrasi kita sudah lengkap ya, walaupun karena miskomunikasi kemarin kita kasih undang. Sebenarnya sih dari Mataram itu kayak Bimas Hindu wilayah
provinsi NTB, terus gitu dari Parisade provinsi, terus gitu dari kampus IAIN Puji Mataram, terus gitu dari ketua Upatiti provinsi, itu khusus itu lembaga yang wadah pandita ini gitu. Jadi ada seluruh pandita resi kayak resi sekarang ini dia punya wadah gitu. Jadi kalau ada persoalan itu beliau nanti menyampaikan kepada ketuanya gitu. Langkah-langkah apa yang diambil. Jadi karena kemarin juga habis komunikasi, nah sehingga sempat terjadi problem ya, terus ya juga kita konfirmasi sama Bimas Hindu Kabupaten dan juga Pak Parisade, kita laksanakan. Tapi kita tetap melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Jadi kalau apabila nanti itu dijadi permasalahan, kita legalitas ada. Yang terpenting adalah ketua ya, Kanuruhan ya, wilayah pusat Bali itu sudah berikan izin. Itu dibilang kemarin kan berbicara mengenai cerita ya, dengan Arya Kanuruhan itu. Nah, dari dasarnya itu seperti itu gitu. Karena kami di Bali saya dengan konsep keyakinan itu masih mungkin dari keturunan yang kan ada catur warna. Kalau kita di Bali nih ada Brahmana gitu, terus ada kesatria ya, ada sudra, itu yang tapi ini tidak tidak mengelompokkan sebenarnya, terkelompok tapi tidak mengelompokkan gitu. Pada dasarnya sih sama gitu. Cuman mungkin ada dari golongan Brahmana itu ke kerajaan yang memimpin pada saat itu, seperti cerita kemarin itu. Yang terakhir kira-kira ini prosesi berjalan sesuai dengan saya tetap ya, walaupun masih ada kekurangan yang kami rasakan, tetapi kalau dari segi proses yang dilaksanakan itu sudah 99,9% gitu. Karena kita tentunya sebagai manusia tidak tidak luput dari kesalahan, kekeliruan gitu. Tapi kita paham ini juga kemampuan kita juga terbatas ya sebagai manusia ya, tentunya kita selalu berharap hal ini bisa terlaksana kembali, terutama ya kita sebagai manusia tidak tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya untuk belajar gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti dari kecamatan lain gitu. Karena ini wacana, ini ada yang dari Lunyuk rencana. Itu nanti rencananya. Nah, yang tadi juga kenapa di Utan ini ya memang ya warganya dari Utan gitu. Dan di samping itu juga kemampuan finansial ada, terus gitu mental ada, fisik juga, dan kemampuan secara kerohanian itu memadai gitu. Mungkin dalamnya nanti walaupun tidak belum sepenuhnya, mungkin dalam sambil berjalan ini sambil belajar gitu. Karena kita punya kita tidak bahasa tidak saling menggurui gitu, kita tapi berbagi informasi gitu. Itu yang kita laksanakan di Beren. Acara ini bisa terselesaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua. Ya. Kita cukupkan prediksi.